Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Batang Pena. Pada video kali ini saya ingin menceritakan tentang seorang sahabat Nabi yang tidak bisa melihat dengan indera penglihatan alias buta sejak lahir. Sosok istiqamah yang awalnya konon juga dikenal sebagai Umar atau Amr, tapi kemudian diganti Rasulullah menjadi Abdullah ini merupakan salah satu sahabat senior dan termasuk di antara as-sabiqunal awwalun. Orang-orang yang pertama memeluk Islam ini merupakan sepupu dari istri Rasulullah, Khadijah binti Khuwailid dari jalur ibunya. Nama ayah beliau adalah Qais bin Zaidah bin Al-Usham dan ibunya Atikah binti Abdullah. Sedangkan nama Ummi Maktum sebenarnya hanya gelar atau sekedar nama panggilan yang melekat pada sang ibu, yang secara umum bisa diartikan sebagai ibu dari yang tersembunyi, sebuah sebutan yang mengacu pada bayi Abdullah, buah hatinya yang lahir dalam keadaan buta. Sebagai salah satu orang pertama yang mengimani Islam, sudah pasti beliau juga termasuk salah seorang sahabat yang mengalami banyak persekusi oleh kaum musyrikin di Makkah. Luar biasanya, meski sering mendapat perlakuan keji dari kaum musyrikin Quraisy, beliau justru semakin membulatkan tekad untuk istiqamah berpegang pada agama Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berkenan memberikan karunia berupa ilmu dan adab yang istimewa. Pada suatu hari, Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu an mengajukan dispensasi untuk tidak melaksanakan salat berjamaah 5 waktu di masjid. Sedangkan layaknya laki-laki muslim balik lainnya, karena tidak adanya penuntun jalan baginya yang buta dan juga karena kesehatannya yang terus menurun, padahal rumahnya cukup jauh dari masjid. Ya Rasulullah, saya tidak memiliki penuntun jalan untuk bisa mendatangi salat 5 waktu berjamaah di masjid. Sementara mata saya buta dan kesehatan saya juga menurun, padahal rumah saya cukup jauh dari masjid. Dengan kondisi seperti ini, apakah saya memiliki rukhsah atau keringanan bisa menjalankan salat di rumah? Urai Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, jawab Rasulullah dengan singkat dan jelas. Demi mendengar jawaban Rasulullah atas pertanyaan tersebut, Abdullah bin Ummi Maktum langsung pamit kepada Rasulullah dan beranjak keluar. Tetapi tiba-tiba Rasulullah memanggilnya kembali. "Wahai Abdullah, apakah engkau mendengar seruan untuk salat 5 waktu?" tanya Rasulullah saat itu. "Kumandang azan ya Rasulullah." Abdullah bin Ummi Maktum balik tanya kepada Rasulullah. "Iya Abdullah," jawab Rasulullah lagi. "Saya mendengarnya ya Rasulullah," jawab Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. "Kalau kau mendengar seruan salat, saya tidak menemukan rukhsah keringanan buatmu. Jadi engkau harus tetap berusaha untuk mendatangi masjid dan salat berjamaah bersama kita semua," jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar jawaban Rasulullah yang jelas dan lugas, Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu an yang sedari awal sejatinya memang sudah membulatkan tekadnya untuk mengimani Islam secara kafah, semakin bersemangat untuk istiqamah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu an memang tidak bisa melihat apapun, termasuk jalanan berbatu yang wajib dilaluinya untuk menuju masjid. Tetapi telinganya tetap mendengar kumandang azan sebagai seruan untuk mendirikan salat berjamaah 5 waktu di masjid. Jatuh bangun di jalanan sampai bagian tubuhnya terluka merupakan hal biasa bagi Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu an. Hingga pada suatu pagi, saat berangkat ke masjid di pagi buta, tanpa sepengetahuannya beliau tersandung sebuah batu yang lumayan tajam hingga tersungkur, dan dari kaki dan wajahnya mengalir darah segar. Luar biasanya, tanpa mengadu sama sekali, beliau langsung berdiri dan sama sekali tidak mengindahkan darah yang keluar dari luka-luka di kaki dan wajahnya, kecuali hanya mengusap untuk membersihkannya saja. Selanjutnya, beliau tetap bersemangat melanjutkan perjalanan menuju masjid. Beberapa saat setelah berjalan dengan sedikit tertatih-tatih karena lukanya, tiba-tiba datang seorang laki-laki ramah yang memegang tangannya dan terus menuntun jalan beliau sampai ke masjid. Luar biasanya, lelaki murah hati tersebut ternyata juga berkenan mengantar Abdullah bin Ummi Maktum pulang ke rumahnya.
Ternyata lelaki asing baik hati tersebut tidak hanya datang untuk mengantar Abdullah bin Ummi Maktum pulang pergi masjid pada hari kejadian saat beliau terjatuh saja, tetapi setiap hari, bahkan setiap datang seruan salat berkumandang dari masjid hingga membuat penasaran Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. "Wahai fulan, bolehkah aku mengetahui nama dan asal usulmu agar aku bisa mendoakan perbuatan baikmu ke hadirat Allah Subhanahu wa taala?" tanya Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu an kepada sosok lelaki asing baik hati tersebut. "Kau tidak perlu mengetahui nama dan asal usulku dari mana, dan jangan juga mendoakanku, karena sesungguhnya aku ini adalah iblis," jawab si lelaki asing baik hati tersebut. "Bagaimana mungkin kau selalu mengantarkanku pulang pergi ke masjid, sedangkan pekerjaanmu mengganggu dan menghalangi orang yang beribadah kepada Allah?" jawab Abdullah bin Ummi Maktum yang saat itu benar-benar terkejut demi mendengar jawaban si lelaki baik hati yang ternyata mengaku sebagai iblis laknatullah. "Ingatkah saat kau tersandung batu tajam dan akhirnya terjatuh sehingga kaki dan wajahmu terluka parah mengeluarkan darah segar? Saat itu teman-temanku mencuri dengan berita dari langit ketika para malaikat saling berbagi kabar dan berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni setengah dosamu karena jatuh dan lukamu saat itu. Karenanya aku khawatir jika engkau tersandung dan terjatuh lagi saat berjalan tertatih menuju masjid, apalagi sampai terluka parah lagi, maka setengah dosamu lagi akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala juga. Itu yang tidak akan aku inginkan. Maka sejak itu aku terpaksa mengantarmu, menuntunmu pulang pergi ke masjid," jawab si lelaki baik hati yang ternyata seorang iblis. Itulah kisah Abdullah bin Ummi Maktum. Semoga kisah tersebut dapat menginspirasi kita semua untuk terus beribadah kepada Allah serta tidak pernah ragu untuk mempercayai Allah yang selalu memberikan kita hidayah. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe untuk mendukung channel ini.